Welcome. Nama, Juda Arun Galileo Ginting. NPM 191104444. Manajemen. Sore. Dosen Anggrainisha Putri, SST, MM. Pembahasan 1. Bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat dan mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Fluktuasi suku bunga berpengaruh pada keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Secara teknis, makin rendah suku bunga, maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Dan semakin tinggi suku bunga, maka keinginan masyarakat akan pinjam akan menurun. Artinya, pada tingkat suku bunga rendah maka masyarakat akan lebih terdorong untuk meminjam uang di bank untuk memenuhi kebutuhan maupun untuk melakukan ekspansi usaha. Sebaliknya, saat suku bunga tinggi, maka masyarakat akan lebih cenderung menyimpan uang di bank daripada menggunakannya untuk berbelanja dan memperluas bisnis. 2. Perbedaan tarif barier dan tarif non-barier. Hambatan tarif menyiratkan pajak atau biaya yang dikenakan oleh pemerintah negara tersebut atas impor barang dari negara asing sehingga dapat membatasi impor sampai batas tertentu. Sebaliknya, hambatan perdagangan non-tarif adalah kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh negara dengan tujuan melindungi dan mendukung industri dalam negeri. 3. Penjelasan bagaimana kebijakan ekonomi internasional. Instrumen kebijakan ekonomi internasional adalah sebuah tindakan atau kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi segala bentuk perdagangan dan pembayaran internasional, baik itu dari sisi komposisi, arah, dan lainnya. Setidaknya ada 3 instrumen penting yang ada dalam kebijakan ekonomi internasional, yaitu 1. Kebijakan perdagangan internasional. Ruang lingkup kebijakan perdagangan internasional meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sebuah rekening yang masih atau sedang berjalan transaksinya dari neraca pembayaran internasional. 2. Kebijakan pembayaran internasional. Kebijakan pembayaran ini mencangkup beberapa hal mengenai kebijakan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional, tepatnya pada pengawasan terhadap pembayaran internasional. 3. Kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan bantuan luar negeri merupakan sebuah tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman, dan lainnya. 4. Penjelasan tentang perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. 5. Penghambat proses pembangunan di Indonesia. Proses yang menghambat pembangunan di Indonesia yaitu 1. Tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah. 2. Kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. 3. Kurangnya kepedulian masyarakat akannya kemajuan Indonesia. 4. Kurangnya kepedulian pemerintah. 5. Masih banyak pegawai pemerintahan yang melakukan korupsi.